Baik, kami lanjut ke ahli Pak Heri Prianto ya. Baik, Pak. Ahli juga pernah diperiksa di penyidik ya? Betul. Diperiksa sebagai ahli ya? Sebagai ahli. Ahli juga di BAP terkait dengan keterangan ahli? Betul, Pak. Itu juga diberikan di bawah sumpah? Di bawah sumpah. Dan apa yang ahli sampaikan di berita acara adalah benar? Benar. Benar ya. Baik, kita ulangi lagi di persidangan ini ya. Bisa ahli jelaskan penugasan, apakah ahli pernah ditugaskan juga terkait dengan proses penyidikan, penuntutan atau persidangan untuk diambil keterangan sebagai ahli? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Ada berapa kali? Lebih dari 20 kali untuk persidangan. Pemeriksaan barang bukti lebih dari setahun 300 kasus dengan jumlah barang bukti lebih dari 12.000. Udah sering ya? Sudah. Kalau pendidikan sendiri bisa dijelaskan apa pendidikan ahli? S1 tamat di 2004, lalu mengambil sertifikasi di bidang digital forensik di Computer Hacking Forensic Investigator, dan saya juga melakukan kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai pemeriksa kompeten di digital forensik. Selanjutnya sertifikasi internasional di bidang komputer, video forensik sampai dengan network forensik, Pak. Baik, ada kapasitas ya ahli terhadap Betul. pendidikan ahli. Baik, sama seperti pertanyaan tadi, apakah ahli ada diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik? Baik, untuk kasus obstruction of justice memang kami melakukan pemeriksaan. Ada 3 adalah 1 unit hard disk merek WD dengan serial number WX41A79HL102 warna hitam telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3705 FKF 2022 tanggal 29 Agustus 2022. Selanjutnya adalah satu unit laptop atau tablet PC merek Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai atau tidak utuh, terdiri dari beberapa potongan, terdapat nomor barcode 1.2.123 JAE S92926V, barcode 2 LT 93233719444CN, dan barcode 3 M10041998/035. Barang bukti selanjutnya adalah 1 unit DVR merek G-Lens Security dengan serial number 97704277132 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor BA3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Berarti barang bukti yang ahli periksa ada berapa? 3, Pak. 3 ya? Ada DVR ya? Ada DVR, hard disk eksternal, dan 1 unit laptop Microsoft Surface. Itu ahli tahu dari mana diperoleh penyidik? Berdasarkan penyitaan, yang pertama hard disk eksternal disita dari atas nama saudara Baikuni Wibowo. Untuk yang Microsoft Surface atas nama Arif Rahman. Dan DVR disita atas nama dari saksi Irfan Widianto, Pak. Dari Irfan Widianto ya? Betul. Baik, saya tanya kepada ahli, bagaimana metode ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut? Untuk barang bukti hard disk eksternal, kami melakukan pemeriksaan berdasarkan standar ISO 17025 yang telah kami sampaikan, bahwa kami melakukan proses identification, collection, analisis, dan preservation yang disyaratkan dalam pemeriksaan digital forensik. Sama seperti Pak Adi, kami lakukan proses cloning dan imaging, Pak. Prosesnya sudah kami tuangkan dalam berita acara sesuai dengan SOP yang kami telah buat. Untuk 2 barang bukti yang lainnya sama metodenya? Sama metodenya, cuman untuk barang bukti DVR tidak dapat kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan
Tidak ditemukan adanya media hard disk. Tidak ditemukan adanya media hard disk ya? Iya. Baik, saya pertama tanyakan untuk terkait dengan hard disk eksternal tadi ya, yang dari terdakwa Baikuni ya. Itu hasil dari pemeriksaan ahli, apa yang ahli temukan? Terhadap image file hard disk eksternal merek WD 1 TB warna hitam, serial number WX 3 digit terakhir 102 atas nama Baikuni Wibowo, ditemukan informasi antara lain berupa satu file video berformat MP4 dengan nama C005-200708-160000.mp4, Pak. Hasil yang ahli temukan sama dengan hasil yang dari Sama ahli, Pak, cuman kami Setia. melakukan pemeriksaan terhadap metadata, frame, dan analisis terhadap video forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap keaslian daripada video file tersebut. Bagaimana hasil dari terkait dengan frame maupun keasliannya? Ada analisa frame per frame maupun dari metadata, kami tidak menunjukkan bahwa momen-momen pada frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian. Dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Perubahan, pengurangan, apakah ada? Tidak ditemukan? ada Pak. Untuk frame yang ini tidak ada. Tidak ada ya. Kalau ahli sendiri melakukan pemeriksaannya kapan? Kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ini, yaitu tanggal diterima tanggal 25 Agustus Pak, barang bukti tersebut diterima. Setelah ahli Pak Adi Setia ya? Betul, setelah dari Pak Adi Setia. Apa situ juga ahli temukan tanggal pembuatannya, pengkopiannya, dan juga tanggal perubahannya? Kami tidak melakukan penelitian tersebut Pak, tapi ada memang tanggalnya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Adi Setia. Kami melakukan penelitian terhadap video dan momen-momennya. Video yang saksi lihat di situ itu untuk durasi berapa lama? Berdasarkan media info itu 1 jam 59 menit atau 2 jam Pak. 1 jam? 1 jam dengan durasi 59 menit. Yaitu dari pukul 16.00 sampai dengan 18.00. Hampir 2 jam ya? Iya, betul. Itu memang videonya menunjukkan terkait dengan peristiwa yang mengarah ke rumah Saudara Ferdi Sambo? Iya, betul Pak. Betul ya? Berdasarkan hasil metadata juga kami sebutkan bahwa terdapat file C005. Kami sudah sampaikan di 340 maupun di kesaksian yang lain. Terkait frame-nya nanti sesuai dengan BAP ahli ya? Sesuai mungkin dengan nanti BAP. kita tunjukkan juga kepada ahli barang bukti dan juga bisa ditampilkan nanti ya? Baik. Itu terkait dengan hard disk eksternal ya? Betul. Baik, terhadap laptop apa yang ahli temukan dari hasil pemeriksaan ahli? Dari hasil pemeriksaan barang bukti diterima tanggal 25 Agustus. Dari hasil pemeriksaan kami tidak bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan bahwa kondisi barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, barang bukti telah terurai atau sebagian patah dan retak menjadi 15 bagian. Dan dari analisa secara live analisis secara langsung, pada bagian PCB atau mesin utama atau mainboardnya telah terpisah atau patah menjadi 3 bagian, dan pada bagian prosesor CPU juga telah terpisah dari bagian media penyimpan atau hard disk yang di dalam onboardnya. Sudah tidak bisa dilakukan pemeriksaan Pak. Sama sekali tidak bisa dilakukan pemeriksaan? Ya, kami sudah berupaya juga dengan melakukan metode untuk barang bukti yang ini memang tidak bisa kami lanjutkan pemeriksaannya dikarenakan seluruh bagian daripada komponen utamanya sudah tidak bisa terkoneksi atau seluruh bagiannya sudah patah Pak. Apakah bisa ditemukan di situ pernah ada data? Tidak bisa kami temukan Pak, karena memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Kalau itu laptop tadi tidak patah, apakah itu bisa data yang di situ diambil lagi? Sangat dimungkinkan bisa. Bisa ya? Apabila kondisinya memang normal, tidak dalam keadaan patah. Baik, terkait barang bukti ketiga, apa DVR ya? Betul.
Pada satu unit barang bukti Pak, selanjutnya adalah DVR merek Gilen Security yang telah dituangkan dalam berita acara nomor 3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Hasil dari pemeriksaan kami ditemukan informasi terdapat fisik media hard disk atau media penyimpan berupa hard disk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan peringatan berupa tidak ada disk atau sistem di dalam DVR tidak bisa mendeteksi adanya disk di dalam DVR tersebut. Artinya saat ahli periksa itu data sama sekali tidak ada atau rusak? Ketika prosedur untuk menyalakan DVR harus menyalakan DVR tersebut. Ketika kita melakukan proses lebih lanjut, maka kita akan mendeteksi adanya media penyimpan. Pada saat kita nyalakan, itu ada peringatan dari sistem DVR tersebut yang menandakan bahwa ada fisiknya tapi sistem sudah tidak bisa membaca adanya media penyimpan maupun hard disk, walaupun secara fisik hard disknya ada di dalam. Secara fisik hard disknya ada ya? Ada di dalam, tetapi sistem DVR tidak bisa membaca adanya disk. Tidak bisa membaca ya? Betul. Berapa kali ahli periksa terkait dengan DVR ini untuk membuktikan itu tidak ada data? Atau sampai lebih dari 2 bulan Pak, pasti. Lebih dari 2 bulan? Kami lakukan penelitian karena tidak bisa melakukan pemeriksaan. Kami tentunya melakukan pemeriksaan terhadap juga media daripada flash hard disk tersebut. Kami juga lakukan proses analisa dengan cara imaging atau cloning standar, kami tidak mengganggu barang bukti tersebut. Kami lakukan proses imaging dan kami lakukan cloning dengan menggunakan 3 software video forensik untuk melakukan proses recovery. Dari hasil 3 tersebut, kami temukan tidak data di dalam yang hard disk tersebut adalah unallocated space atau tidak bisa dikenali sistem file yang ada di dalam hard disk tersebut. Untuk analisa lognya bisa ahli jelaskan terkait dengan DVR untuk tersebut? Analisa log kami temukan juga di dalam analisa log bahwa terdapat log berupa abnormal shutdown Pak. Pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. Ini maksudnya apa nih kalau yang ini? Kami memang tidak melakukan penelitian lebih dalam Pak, tapi kami melakukan juga analisa-analisa apa yang bisa kami lakukan. Salah satunya adalah menganalisis terhadap log. Yang kami lakukan adalah melakukan pengecekan terhadap log tersebut, apakah ada sesuatu yang janggal atau tidak. Tetapi kami tidak bisa membuktikan bahwa apakah salah satu abnormal shutdown adalah memang salah satu menyebabkan terganggunya sistem di dalam DVR tersebut Pak. Contoh yang kami sampaikan juga di persidangan sebelumnya bahwa ketika sebuah media atau sistem seperti komputer itu dimatikan secara tidak normal, maka yang akan terganggu adalah media penyimpan atau hard disknya. Seperti kita punya laptop, kita matikan paksa berkali-kali atau CPU itu Pak. Tapi tidak bisa menjadikan kami dasar bahwa itu adalah penyebabnya. Salah satu penyebabnya itu. Salah satunya. Salah satu penyebab ya. Dari analisa log tadi juga ada ahli temukan juga shutdown-nya dan juga dari power on-nya. Ada bisa power dijelaskan on, ada di sini? Yang dimaksud power on adalah ketika kita menyalakan dengan normal. Yang dimaksud abnormal shutdown adalah proses mematikan tidak secara prosedural. Di dalam DVR, di dalam sistem DVR itu mempunyai sistem seperti mematikan komputer atau menunjuk ada aplikasi di dalamnya, kita ketik shutdown maka dia akan mati. Gitu Pak. Maka ada peringatan di dalamnya, Anda silakan mematikan atau mencabut ketika sudah shutdown tersebut sudah dilakukan. Terakhir itu di power on atau di shutdown kapan? Untuk terakhir yang kami lakukan proses analisa, barang bukti itu diterima oleh kami di 14 Juli Pak. Ya, terakhir itu yang kami lakukan analisa, yaitu
admin login di tanggal 13 Juli Pak. 13 Juli terakhir. Kami juga lakukan Jamnya jam 17.21.58. jam berapa nih? 17.21.58. 17.21.58 itu terakhir kali ya? Itu terakhir Pak. Kami terima juga tanggal 14. Sudah pasti juga ada log kami, tapi untuk memastikan seluruh prosedurnya kami juga lakukan proses dokumentasi. Semua yang kami lakukan terdokumentasi. Baik, terhadap hasil pemeriksaan tersebut ada ahli tuangkan dalam bentuk berita acara? Ada Pak, ya dimutarkan tadi saya sampaikan di 3706, 3705, dan 3337. Untuk ahli Adi Setia, apakah juga hasil dari pemeriksaan ahli terhadap barang bukti elektronik juga dituangkan dalam berita acara? Ada ya? Ahli Heri ya. Heri. Baik Pak. Saya ingin tanyakan, ini masalah apakah rangkaian CCTV yang berisi kamera, kabel, layar monitor, serta DVR itu merupakan satu sistem elektronik? Pendapat ahli iya Pak, karena sistem adalah dalam proses DVR